Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah, tentunya sesuai dengan bidangnya masing-masing baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara yang mana informasi terbarunya katanya honorer masih bisa bekerja dengan status kepegawaian baru. Ini syarat pengangkatan honorer 2024. Nah, tentunya ini penuh pertanyaan Bapak Ibu ya. Kira-kira apa ini status kepegawaian baru buat honorer? Sementara disampaikan juga bahwa ada syarat pengangkatan honorer 2024. Untuk itu, agar tidak penasaran, mari Bapak Ibu kita simak informasi ini sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Kapasitas pengangkatan honorer 2024 masih tersedia. Sejumlah honorer akan segera diselesaikan melalui tes seleksi P3K. Nah, Bapak Ibu terkait dengan tes seleksi P3K sebagaimana yang kita ketahui bersama, dimulai dari awal perekrutan honorer menjadi ASN P3K selalu melalui tahapan tes. Kecuali hal tertentu yang sifatnya hanya dengan seleksi wawancara, sebagaimana telah diterapkan pada 2022 yang lalu, itu pun bagi mereka yang mungkin sudah ikut seleksi 2021. Nah, seterusnya Bapak Ibu, di sini disampaikan bahwa honorer akan segera diselesaikan melalui tes seleksi P3K. Sementara informasi yang sudah banyak beredar di kalangan publik bahwa untuk penataan honorer pada tahun 2024 itu diangkat menjadi ASN P3K tanpa melalui tahapan tes. Seterusnya, mari kita ikuti informasinya. Menjelang disahkannya peraturan baru terkait dengan ASN, hal itu turut mengatur soal penyelesaian status honorer yang harus sudah dihapus mulai tahun 2024 nantinya. Ingat Bapak Ibu, 2024 itu akhir tahun, yaitu Desember 2024. Makanya nanti ada komentar mengatakan bahwa karena akhir Desember 2024 status honorer dihapuskan, maka sebelumnya sebaiknya semua status honorer itu dialihkan menjadi aparatur sipil negara. Kebijakan tersebut diambil pemerintah untuk meningkatkan kualitas serta kesejahteraan status kerja mereka. Honorer masih bisa bekerja dengan status kepegawaian baru, yaitu P3K. Kuota seleksi P3K menjadi yang paling banyak untuk diisi oleh tenaga honorer yang jumlahnya mencapai jutaan. Bahkan pengangkatan tersebut dilakukan karena tidak akan ada PHK massal terhadap tenaga honorer. Selain itu, pemerintah juga tidak bisa memecat begitu saja honorer yang sudah lama mengabdi untuk bekerja di instansi pemerintah. Syarat honorer yang masih bisa bekerja dengan status kepegawaian baru, P3K juga sudah dirancang oleh pemerintah. Bagi honorer yang masih ingin tetap bekerja, maka bisa mengikuti seleksi dengan memenuhi persyaratan yang sudah disebutkan. Dengan demikian, para pegawai honorer bisa naik status menjadi pegawai aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pegawai ASN P3K, dan hal itu akan meningkatkan kapasitas SDM aparatur sipil negara. Honorer yang statusnya diangkat menjadi P3K tentu harus divalidasi terlebih dahulu. Sebanyak 2,3 juta honorer sampai saat ini akan dimasukkan ke dalam platform khusus. Setelah itu kinerja mereka nanti akan dipantau dan yang menduduki peringkat terbaik tentu akan menjadi prioritas pengangkatan menjadi pegawai P3K.
Nah, Bapak Ibu, kita masuk pada syarat pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K 2024. Di sini disampaikan bahwa syarat seorang honorer menjadi P3K 2024 yaitu terkait batas usia. Usia maksimal adalah 46 tahun dan minimal berusia 19 tahun. Nah, ini Bapak Ibu, batas maksimal ini tentunya ini tidak seperti ini. Karena kalau batas maksimal 46 tahun, maka itu menjadi problem, sementara para honorer sudah banyak yang hampir pensiun, banyak yang 50-an, sehingga mereka terganjal kalau seandainya batas usia maksimal 46 tahun. Jadi untuk batas usia 46 tahun itu kita abaikan. Demikian juga yang 19 tahun. Artinya 19 tahun itu baru tamat SMA 1 tahun. Tentunya ini juga tidak mungkin. Maka hal ini nantinya kita berpatokan pada ketentuan kriteria yang akan ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang detail pengangkatan honorer di tahun 2024. Selain itu, masa kerja honorer minimal 1 tahun secara terus-menerus dan untuk honorer dokter yang sudah selesaikan tugasnya diharap mau bertugas di daerah terpencil minimal selama 5 tahun. Kemudian pengangkatan honorer 2024 juga akan diprioritaskan ini sesuai dengan kelengkapan administrasi dan akan berfokus pada mereka yang masa kerjanya lama atau berusia 46 tahun. Adapun untuk sejumlah honorer di bidang tertentu seperti honorer guru, tenaga kesehatan, perikanan, penyuluh pertanian, dan teknis lainnya akan menjadi prioritas pemerintah. Beberapa bidang tersebut itu adalah prioritas pemerintah untuk diangkat menjadi ASN P3K. Jika honorer sudah memenuhi syarat pengangkatan 2024 seperti yang dijelaskan di atas, maka honorer mempunyai peluang untuk diangkat menjadi P3K 2024. Menteri Pendangunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) telah menekan poin penting dalam penataan honorer. Antara lain, tidak ada PHK massal terhadap honorer, tidak akan ada penambahan anggaran eksesif, dan juga tidak akan ada penurunan penghasilan. Melalui peraturan pemerintah, istilah P3K paruh waktu dan penuh waktu akan dibahas lebih rinci. Dan nantinya istilah tersebut akan digunakan dalam proses penataan honorer di tahun 2024. Jadi P3K masih akan mendapat fleksibilitas supaya bisa hidup layak dan tentu gaji yang diterima oleh P3K tidak akan sama dengan gaji pegawai saat menjadi honorer. Artinya ada peningkatan kesejahteraan atau pendapatan Bapak Ibu honorer nantinya setelah diangkat menjadi ASN P3K. Jadi per waktu P3K per waktu nantinya tidak akan bekerja di kantor dan tidak akan mengenakan pakaian dinas harian. Perekrutan honorer menjadi P3K akan menggunakan sistem peringkat sebagaimana yang sudah dimulai dari tahun 2023 tahun ini, bahwa yang menentukan kelulusan berdasarkan pemeringkatan. Jadi tenaga honorer bisa mempersiapkan diri dari sekarang untuk diangkat menjadi P3K dan masih bisa bekerja dengan status kepegawaian baru tersebut nantinya. Itulah informasi mengenai tenaga honorer yang masih bisa bekerja dengan status kepegawaian baru dengan memenuhi syarat yang sudah disebutkan. Demikian informasi Bapak Ibu, semoga hal ini sebagaimana yang telah dirancang oleh pemerintah dalam hal pengangkatan honorer 2024 tanpa seleksi tes. Namun ini nantinya kita berharap semua program itu didetailkan di dalam peraturan pemerintah tentang manajemen ASN atau sebagaimana amanat dari Undang-Undang ASN 2023 yang telah diterbitkan pada bulan Oktober bulan yang lalu. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.